Selamat siang, kita memasuki minggu ketiga dengan pokok bahasan adalah determinan. Definisi dari determinan adalah determinan dari suatu matrik A yang berorder n atau ukuran n adalah jumlah semua permutasi n atau n fakultet ya, dari hasil kali pertanda dari elemen-elemen matrik, sehingga determinan matrik dituliskan sebagai det dalam kurung A, atau A dibuat batasan garis kiri dan kanannya, yaitu merupakan penjumlahan perkalian permutasi dengan elemen-elemennya ya, elemen matrik. Ini definisi dari determinan. Nah, ini kalau Anda tidak memahaminya dalam penulisan definisi matrik seperti ini, nanti kita lihat lebih lanjut yang akan lebih mudah ya. Nah, apa yang dinamakan permutasi? Yaitu susunan elemen-elemen integer atau bilangan bulat ya, bilangan bulat itu yang urutannya tertentu ya. Tidak ada integer yang dihapus dan tidak ada integer yang diulang ya. Misalnya ini ada J1, J2 dan J3 seterusnya ya. Nah, apa yang dimaksud permutasi dalam determinan ini adalah untuk kolom matrik ya. Jadi untuk kolom matrik atau berlaku untuk kolom ya. J itu kolom. Nah, banyaknya permutasi dari n elemen yang berlainan adalah n fakultet ya, fakultet, yaitu permutasinya diberi simbol P, dan n ini adalah banyaknya permutasi, sehingga diberikan rumus adalah permutasi n itu sama dengan n fakultet ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk n sama dengan 3 ya, n itu jumlahnya 3, misalnya bilangannya 1, 2, 3 ya. Jadi permutasi dari bilangan urutan bilangan 1, 2, 3 itu adalah P3 sesuai dengan rumusnya permutasi adalah 3 fakultet. Apa yang dinamakan 3 fakultet adalah mulai dari 3 dikalikan 2 kali 1 ya. Jadi menurun ya, 3 kali 2 kali 1, sehingga hasil dari perkalian ini adalah 6. Nah, apa yang dimaksud 6 ini adalah bagaimana menyusun 1, 2, 3 ini kemungkinannya adalah 6 ya. Seperti ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, ada 1, 3, 2, ada 2, 1, 3, ada dan sebagainya. Ini kemungkinan kita bisa menuliskan urutan dari 3 buah angka 1, 2, 3 ini. Tentunya pasti ada 6 buah ya. Jadi sesuai dengan rumus permutasi adalah susunan elemen integer yang urutannya tertentu, tidak ada yang dihapus dan tidak ada yang diulang ya. Jadi misalnya 1, 2, 3 ini tidak boleh ada satunya hilang atau satu diulangi ya. Jadi artinya kemungkinan permutasi itu dengan rumusnya Pn sama dengan n fakultet seperti ini ya, contohnya ya. Ya, selanjutnya apa yang dinamakan inversi, yaitu ketika dalam permutasi tercatat bilangan yang lebih besar mendahului yang lebih kecil ya. Jadi ketika ada urutan 3 di depan dari 2 atau 2 di depannya 1 misalnya, yaitu adalah inversi ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidak ada bilangan yang besar mendahului yang kecil ya. Jadi 2 tetap di belakang 1 dan 3 di belakang 2, tidak ada yang 2 berada di depannya 1 ya. Jadi maksudnya inversi itu adalah bilangan yang lebih besar mendahului yang lebih kecil. Jadi ini ada urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sesuai dengan urutan bilangan lebih kecil ke besar, sehingga inversinya 0 ya. Jadi ini contoh, ini tidak ada inversi karena tidak ada bilangan besar mendahului yang kecil ya. Nah, contoh yang berikutnya 1, 3, 2 ya. 1 masih berada di depannya 3 ya. 2 juga berada di depannya 1 ya. Nah, sekarang di mana ada angka 3 di depannya 2 ya. Jadi dari ini yang sesuai dengan apa yang dinamakan inversi adalah bilangan yang lebih besar mendahului lebih yang kecil. Itu di sini 3 mendahului 2 sehingga ada inversi 1 ya. Nah, kalau dibalik seperti ini 6, 5, 4, 3, 2, 1, inversinya ada berapa? Anda coba cek benar apa tidak bahwa inversinya ada 15. Artinya bilangan yang lebih besar itu berada di depan bilangan yang lebih kecil ya. Coba Anda cek benar nggak hasilnya 15 ya. Nah, selanjutnya apa yang dinamakan permutasi genap ya. Permutasi genap tadi kan, permutasi itu adalah banyaknya kemungkinan bilangan yang diurutkan ya. Nah, dinamakan permutasi genap kalau inversinya genap, artinya jumlah bilangan yang besar mendahului yang kecil itu banyaknya genap, yaitu mulai dari 0, mulai dari 2, 4 dan seterusnya ya. Itu dinamakan permutasi genap. Sedangkan permutasi ganjil adalah inversinya ganjil ya. Jadi dengan demikian seperti ini maksudnya 1, 2, 3 ya. Dari permutasi yang tadi urutan ada 3n, maka ada 6 kemungkinan ya. Jadi permutasi itu adalah urutan atau penulisan 3 bilangan, itu ada 6 kemungkinan. Nah, ini dituliskan seperti ini. Kalau 1, 2, 3 tidak ada inversi, artinya tidak ada bilangan yang lebih besar berada di depannya ya. Jadi dia 0, artinya dia genap. Kalau 1, 3, 2 ada 1 inversi karena 3 mendahului 2 dan seterusnya ganjil ya. Dari seperti ini Anda susun banyaknya inversi, Anda tahu bagaimana ada bilangan lebih besar mendahului bilangan yang kecil ya. Ini namanya permutasi dan inversi ya. Nah, ketika kita lihat ada suatu matrik B dengan elemen seperti ini ya, jadi A11, A12, A13 ya. Nah, itu susunannya seperti ini, tentukan determinannya B ya. Jadi dari definisi determinan tadi adalah perkalian permutasi dengan elemen-elemennya, maka seperti ini. Jadi permutasi 1, 2, 3 artinya di sini elemen perkalian elemen matriknya itu adalah A11, A22, A33. Jadi di sini kan Anda bisa lihat ada barisnya, baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 3 kolom 3 ya.
Jadi dari sini urutan A1 baris 1, A2 baris 2, A3 baris 3, dan kolomnya berurutan juga. Berarti dari sini inversinya tidak ada, 0. Berarti dengan demikian di inversi genap, maka dia positif ya. Demikian seterusnya. Anda bisa lihat perkalian elemen-elemen itu A11, terus A23, dan perkalian itu seperti ini ya, menggunakan inversi yang ada dan permutasinya, karena dia n-nya ada 3, maka ada 6 kemungkinan ya perkalian itu ada seperti ini, sehingga ada elemen yang bertanda itu seperti ini. Jadi perkalian elemen bertanda dijumlahkan, itu maksudnya apa yang didefinisikan dengan notasi tadi, sigma perkalian elemen dengan permutasinya ya, seperti itu ya. Jadi dengan menjumlahkan ini itu kita namakan determinan ya. Jadi kalau per definisi harus Anda menggunakan sifat permutasi dan sifat inversinya ya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang apa sifat-sifat dari determinan ya. Ya, pertama adalah nilai determinan tidak berubah bila semua baris diubah menjadi kolom. Nah, ini Anda sudah belajar tentang matrik ya. Berarti kalau ada elemen baris dirubah menjadi kolom, artinya transpos ya. Jadi dengan demikian arti dari nilai determinan tidak berubah itu adalah determinannya sama dengan determinannya transpos ya. Nah, jadi ini contohnya kalau ada A2157, kita tahu bahwa menghitungnya adalah 2 kali 7, yaitu diagonal yang menurun ke bawah dikurangi, ini sesuai dengan permutasi ya. Itu kalau Anda perhatikan permutasinya itu ada 2 kemungkinan ya, karena ada 2. Jadi dengan demikian 2 kali 7 dikurangi 5 kali 1 sehingga 9. Nah, kalau baris 21 dijadikan kolom 21 itu adalah transposnya seperti ini, maka nilainya kalau kita hitung tetap 9. Jadi definisi pertama, nilai determinan tidak berubah kalau elemen baris dijadikan kolom, artinya ditransposkan ya. Ya, yang kedua, bila semua unsur dalam satu baris atau satu kolom itu semuanya 0, maka Anda tidak perlu pusing-pusing menghitungnya, determinannya pasti 0 ya. Ini sifatnya ya. Jadi seperti ini, determinan B itu di baris kedua semuanya elemennya 0, maka determinan B otomatis adalah 0 ya. Kalau di C ini dimana kolom ketiga semuanya 0, maka dia sama dengan 0 ya, tidak perlu dihitung lagi. Yang ketiga, sifat determinan itu kalau baris dengan baris atau kolom dengan kolom pada suatu determinan akan mengubah tanda nilai ya, pertukaran ya. Pertukaran kalau Anda menukar baris dengan baris yang lain atau kolom dengan kolom lain, maka determinan itu nilainya beda tanda saja ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat ada suatu matrik A1, 2, 3, 4, maka nilainya adalah -2, tapi ketika kita pindahkan ya, ditukar satu baris menjadi baris kedua, baris pertama itu jadi pindah barisnya, maka nilainya adalah berubah tanda, tadi minus jadi positif ya.
Nah, kalau kolom dirubah juga akan merubah tanda dari besarnya nilai ya. Seperti ini kita lihat ada matriks A 21 3 4 4 3, hasilnya adalah 2 ya. Tapi kalau kita ini sudah ya, ini jadi di A nya adalah 31 menjadi 13 ya, itu menjadi berubah ya, tandanya berubah. Nah, yang keempat, sifat keempat adalah suatu determinan terdapat 2 baris atau 2 kolom yang sama, maka nilainya sama dengan 0 ya. Jadi seperti ini, Anda lihat baris 1 dan baris 2 itu nilainya sama ya, di matriks A ini contohnya, maka hasil determinannya adalah 0 sesuai dengan sifat yang keempat ini ya. Nah, ini dari sini baris, ini kolom ya. Jadi kolom 1 dan kolom 2 sama, maka determinannya 0. Oke, selanjutnya sifat yang kelima ya, jika semua elemen ya pada suatu sembarang baris atau kolom dikalikan dengan faktor P yang nilainya bukan 0, maka determinan dikalikan dengan faktor P nya sendiri ya. Jadi ini misalkan A nya seperti ini, kita tahu tadi adalah nilainya -2. Jika baris pertama ini, baris pertama 1 2 dikalikan dengan 2 ya, maka kita tahu 1 dikalikan 2 adalah 2, 2 dikalikan 2 adalah 4, maka nilainya adalah -4 ya. Jadi di sini berarti nilai determinannya ini dikalikan dengan faktor pengalinya 2 ya. Nah, kalau dikalikan dengan 3 ya, artinya baris yang satu ini 1 dan 2 dikalikan 3 menjadi 3. Wah, ini salah ini ya. Kolom ya, ini kolom itu 1 3 ya. Jadi 3 dikalikan 1 itu menjadi 3, 3 dikalikan 3 adalah 9. Ini di kolom ya, kolom 1 itu 1 3, sehingga hasilnya tetap merupakan pengali dari hasil determinan sebelumnya. Jadi sebelumnya kan -2 dikalikan dengan 3 adalah -6 ya. Itu sifat kelima. Sifat keenam, nilai determinan tidak berubah ketika semua elemen pada baris atau kolom dikalikan dengan faktor P bukan 0 dan ditambah atau dikurangi pada baris atau kolom yang lain, atau operasi baris elementer, atau kalau kolom dinamakan operasi kolom elementer ya. Jadi kalau dikalikan dan dikurangkan pada baris itu namanya operasi baris elementer. Kalau dikalikan dan ditukarkan oleh kolom itu namanya operasi kolom elementer. Contohnya seperti ini ya. Ketika kita punya matriks A1 2 3 4 dengan determinannya nilainya 2 ya. Jadi kalau kita rubah dan dikurangkan itu nilainya tidak berubah ya. Jadi ketika kita bilang bahwa nilai dari matriks A ini merupakan penjumlahan ya, penjumlahan dari baris pertama ya. Baris pertama ini 1 2 dikalikan 2 ya,
baris kedua dikalikan 2 ditambah dengan baris 1 ya, itu seperti itu. Jadi baris kedua tetap kita tulis di sini, tapi baris kedua ini ininya ada di sini ya. Jadi baris pertama ditambah dengan baris kedua yang dikalikan 3 ya. Jadi baris kedua ini dikalikan 3 dijumlahkan pada baris pertama ya. Jadi dengan demikian 3 kali 3 adalah 9 ditambah 1 10. Baris kolom kedua baris kedua ini dikalikan 3 menjadi 12 tambah 2 adalah 14. Nah, nilainya tidak akan berubah ketika sifat ke-6 ini ya, yaitu ketika elemen pada baris dikalikan suatu faktor ditambahkan dengan atau dikurangkan dengan barisnya ya, seperti itu. Jadi operasi OBE itu tidak merubah nilai determinan ya. Jadi dengan demikian A, determinan A1 ini sama dengan determinan A. Oke. Sifat yang ketujuh ya, bila ada dua buah matrik bujur sangkar A dan B ya, maka nilai determinan perkalian dua matrik itu sama dengan perkalian determinannya masing-masing ya. Ini contohnya seperti ini ya, ketika A-nya adalah 7283 maka determinannya adalah 5, sedangkan B-nya adalah 1432 maka nilai determinannya adalah minus 10 ya. Jadi 2 dikurangi 12 ya, minus 10 ya. Jadi determinan A dikalikan determinan B itu adalah minus 50. Nah, kalau kita lakukan perkalian itu adalah matriknya seperti ini ya. Jadi matrik A adalah 7 ini dikalikan dengan matrik B, itu hasilnya adalah seperti ini, 13 ini, sehingga determinan AB ini sama dengan determinan perkalian determinan matriknya sendiri-sendiri. Jadi ini terbukti ya. Jadi bila ada suatu dua buah matrik yang bujur sangkar, maka perkalian matrik dideterminankan sama dengan perkalian determinan matrik masing-masing ya. Sifat yang ke-8 ya, ini nanti bisa membuat perhitungan determinan itu melalui sifat determinan, melalui definisi yang tadi permutasi ya. Ini sifat itu ada 10 sifat determinannya. Ini yang ke-8, yaitu ketika suatu matrik segitiga atas atau segitiga bawah, maka nilai determinannya itu adalah perkalian elemen diagonal utamanya ya. Ini Anda sudah belajar matrik segitiga atas, segitiga bawah ya. Seperti ini contohnya. Kalau Anda melihat angka 0 di bawah, berarti ini adalah segitiga atas ya. Jadi Anda disuruh menghitung nilai determinan seperti ini, Anda tidak perlu pusing-pusing untuk pakai definisi atau ya seharus. Kalau yang ketiga ini, maka Anda cukup mengalihkan bilangan diagonalnya ya. Jadi 2 kali 4 kali 1 sama dengan 8. Nah, kalau segitiganya segitiga bawah ya, Anda melihat nolnya ada di atas diagonal ya, maka sama. Ini definisinya adalah semua segitiga atas matriknya atau segitiga bawah itu nilai determinannya adalah perkalian bilangan diagonalnya, elemen diagonal ya. Jadi tinggal 2 kali 3 kali 2 adalah 12. Ini sifat ke-8 tentang matrik segitiga atas dan segitiga bawah.
Nah, selanjutnya sifat yang kesembilan, ya. Sifat kesembilan ini merupakan apa yang dinamakan matik persegi, yang salah satu barisnya atau kolomnya merupakan kelipatan dari baris dan kolom yang lain, ya. Contohnya adalah matik B ini. Anda perhatikan mana yang Anda lihat ada kelipatannya, ya, kelipatan dari baris atau kolomnya, ya. Ternyata di sini Anda lihat kolom 2 dengan kolom 4 itu, kolom 4 merupakan dasarnya, sehingga kolom 2 adalah 2 kali kolom keempat, ya. Jadi kalau Anda perhatikan ada kelipatan dari elemen baris atau kolom, maka Anda tidak usah menghitung susah-susah. Dengan sifat determinan ini Anda bisa langsung B itu sama dengan 0, ya. Ya, contoh ke-10 yang terakhir, ya. Jadi ini sifat ke-9 kalau ada matik yang mempunyai baris atau kolomnya itu kelipatan, itu hasilnya determinan B, determinannya 0. Yang ke-10 yaitu ketika kita melihat ada suatu matik persegi, ya, dari elemen A, I, J berdimensi N, ya, baris ke I sampai kolom ke J, terdiri elemen yang dapat diuraikan menjadi 2 buah suku, maka Anda bisa membuat determinannya itu seperti ini, ya. Jadi artinya kita punya matrik 8, 5, 9, 6. Jadi 8 ini Anda bisa buat penjumlahan 5 dan 3, sedangkan 5 bisa Anda buat 4 dan 1. Maka dengan menghitung determinan dengan membuat uraian dari elemen-elemen suatu determinan matiknya itu, maka Anda buat masing-masing, ya. Jadi 5 dengan 9, 4 dengan 6. Jadi setiap elemen yang ada penguraiannya itu Anda 9 dan 6 nya harus tetap, ya, tapi Anda lihat setiap elemen yang Anda uraikan itu Anda tetapkan, ya. Terus Anda jumlahkan dengan uraian yang lainnya, ya, itu hasilnya sama, ya. Atau Anda buat yang kolom, kalau ini yang baris, ya, baris itu seperti ini. Nah, ini yang 4 ditambah 1 ini bisa aja Anda 2 dan 3 misalnya, ya. Ya, ini tergantung Anda membuat sebuah penguraian itu untuk memudahkan menghitungnya, ya. Jadi ini seperti itu. Anda bisa diuraikan nilai 8 dan 5 itu adalah 5 tambah 3, atau yang di sini 4 tambah 1 atau 2 tambah 3 sama saja. Nah, yang di sini yang kedua ini adalah di kolom 1. Kolom 1 adalah 8 dan 9. Anda bisa buat penguraiannya. 8 itu adalah 5 dan 3 ditambah 3, 9 dan 5 tambah 4, ya. Hasilnya adalah setiap kolomnya itu yang kedua tetap tidak berubah, sedangkan penguraiannya itu Anda pilih satu-satu, ya. Itu nilainya tidak berubah, ya. Artinya Anda tidak mengubah nilai itu, tapi Anda membuat perhitungannya lebih kecil, ya. Artinya tidak menjadi, misalnya kalau ini 8 kali 6 lebih mudah kalau dia adalah 5 kali 6 misalnya, ya. Itu membuat kemudahan saja. Ini sifat ke-10 Anda bisa gunakan dalam perhitungan mencari determinan. Tadi ada
definisi, yang ini adalah sifat determinan ya. Nah, cara menghitung determinan ini nanti bisa menggunakan definisi dan sifat ya. Jadi yang pertama, nilai determinan dapat diperoleh dengan pertama definisi yang tadi, permutasi tadi ya. Yang kedua adalah sifat-sifat determinan, ada 10 sifat determinan tadi Anda bisa gunakan. Yang ketiga itu ekspansi minor kofaktor. Ini sudah kita bahas tentang minor kofaktor di matrik minggu lalu ya. Yang keempat, kombinasi 2 dan 3 ya, atau nanti ada yang dinamakan menghitung dengan suatu cara baru lagi ya. Baik, kita coba melalui definisi determinan ya. Yang pertama ya, jadi determinan yang berdefinisi adalah perkalian bertanda dengan elemen matrik ya. Kita tadi sudah tahu seperti itu. Jadi hasilnya kalau dia cuman 2 elemen atau matrik 2 kali 2 itu gampang ya. Anda buat permutasinya atau yang tidak ada inversi dari urutan angka 11 dan 12 itu tidak ada yang berubah ya. Seperti ini kan ada inversinya ya. Itu hasilnya seperti ini. Sebetulnya secara mudah adalah ini dengan ini, karena dia tidak ada inversinya ya. Satu ini perkaliannya dikurangi dengan, karena apa? Karena di sini inversinya ada 1, berarti dia tandanya minus ya. Ini sifat bagaimana per definisi determinan ya. Berarti tanda plus dan minus ini permutasi dengan inversi. Permutasi positif kalau inversinya adalah genap ya. Kalau negatif, tanda itu permutasinya negatif, artinya inversinya jumlahnya ganjil ya. Itu yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, ada determinan yang diistilahkan adalah metode Sarus, yaitu memiliki sifat yang dikenal melalui perdefinisi determinan sebetulnya ya. Jadi yang tadi itu seperti ini, yang membuat suku-sukunya tidak ada inversinya, maka kita buat perkalian positif, sedangkan yang ada inversinya negatif ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maka ini yang merah itu tidak ada inversi adalah positif ya, sedangkan yang ada inversinya ganjil. Inversi yang ganjil itu adalah negatif. Jadi Anda pasti sudah pernah ini. Jadi kalau metode Sarus ini hanya cuman berlaku untuk sampai jumlah ordonya adalah 3 maksimum ya, tidak bisa. Jadi ini tidak boleh lebih dari 3 untuk metode Sarus. Jadi Anda tinggal menambahkan ya, dari sini satu-satu, ini kolom ini ditambahkan ke sini dan kolom kedua ditambahkan ke sini. Jadi Anda bisa buat diagonal yang merah ini setelah Anda pindahkan kolom 1 ke sebelah luarnya, kolom 2 sebelah luarnya lagi ya. Jadi Anda bisa tarik garis merah sesuai dengan diagonalnya ya. Jadi juga demikian yang hitam ini Anda tarik garis sesuai diagonalnya, sehingga Anda mendapatkan perkalian
perkalian dari suku-suku yang inversinya genap, ya, dijumlahkan, ya, gitu. Seperti itu untuk metode Sarus, ya, caranya seperti ini. Oke, itu melalui sifat determinan, sifat, ya, bukan definisi determinan. Jadi contohnya seperti ini, ya, kalau Anda melalui definisinya, maka determinan itu Anda pakai hukum Sarus, ya. Jadi penjumlahan inversi yang genap, ya, dengan inversi yang ganjil, ya, seperti ini, hasilnya seperti itu, ya. Oke. Selanjutnya yang kedua dengan sifat determinan, yaitu membantu memudahkan hitungan nilai determinan, ya. Jadi ada 10 sifat itu Anda bisa gunakan di dalam menghitung, ya. Jadi di sini mengulang yang tadi kita sudah bahas, bahwa kalau suatu determinan salah satu baris mempunyai faktor yang sama dari mempunyai faktor yang sama, maka determinan tersebut dapat difaktorkan, ya. Jadi yang tadi bisa dibuat penjumlahan yang lain, ya. Jadi seperti ini, difaktorkan itu artinya difaktorkan itu dikeluarkan pengalinya, ya. Jadi seperti ini, ya. Jadi 9, 6, 12 itu bisa kita buat baris ini, ya, menjadi 3 kali baris yang di atas, ya. Baris 1 adalah 3 kali dari nilai matrik yang sesungguhnya, ya. Itu hasilnya memudahkan Anda menghitung lebih kecil, ya, dibanding Anda membuat 9, 6, 12 itu perkaliannya itu. Tapi karena dia kelipatan dari 3, maka 9 menjadi 3 kali 3, 6 adalah 2 kali 3, dan 12 adalah 4 kali 3. Jadi Anda bisa keluarkan 3 pada setiap baris yang mempunyai kelipatannya. Dan yang sebelah kanan itu adalah matrik yang kita bisa memfaktorkan 4 dari setiap elemen kolom 2 ini, yaitu min 4 dikeluarkan 4 adalah min 1, 8 dikeluarkan 4 adalah 2, dan min 12 dikeluarkan 4 adalah min 3. Jadi memudahkan perhitungan determinannya, tapi nanti Anda kalikan dengan faktor yang Anda keluarkan, nilai yang Anda keluarkan, ya. Yang kedua, ini dengan sifat determinan juga, bahwa segitiga, matriks segitiga itu adalah baik atas maupun bawah itu hasil kali dari elemen diagonal utama, ya, seperti ini, ya. Oke, ini tidak asing lagi, pokoknya Anda bisa gunakan sifat-sifat determinan, ya. Jadi contoh yang lebih konkretnya seperti ini, ya. Anda bisa lihat ini ada matrik dengan unsur seperti ini. Anda menggunakan sifat determinan yang mana, ya. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan operasi baris elementer, ya. Jadi dengan demikian operasi baris elementer itu Anda bisa membuat segitiga atas atau segitiga bawah, ya. Ya, seperti ini. Jadi ini matriknya dirubah menjadi baris 2 ditambah 3 baris 1, ya. Baris 2 itu adalah ini ditambah 3 baris 1, hasilnya ini, ya.
sedangkan yang selanjutnya baris 3 dikurangi 2 baris 1, hasilnya ini ya. Selanjutnya bisa menghasilkan segitiga atas, sehingga kita tidak perlu susah menghitungnya, adalah perkalian diagonal diagonal utamanya, yaitu 1 dikalikan min 1 kalikan 3. Jadi ini menggunakan sifat determinan ya. Itu sudah 2. Nah, selanjutnya kita gunakan ekspansi minor dan kofaktor. Ini minggu lalu sudah kita bahas ya, tentang apa namanya minor dan kofaktor ya. Jadi minor adalah ketika ada matrik ukuran atau dimensi n, maka yang dinamakan minor itu adalah dikurangi n-nya menjadi kurang dari 1 ya, dikurangi 1, artinya adalah submatrik. Jadi yang dinamakan minor artinya n berkurang 1, artinya kita keluarkan 1 ya. Jadi seperti ini, minor RS artinya dari submatrik menghilangkan baris ke R. Itu kan Anda tahu bahwa RS itu urutannya, R itu adalah baris, S adalah kolom ya. Jadi menghilangkan baris RS itu sehingga terjadi minornya ya, minornya. Oke, contohnya seperti ini. Kalau Anda menghilangkan baris 1 kolom 1, artinya Anda bisa baris 1 dan kolom 1 hilang, sehingga minornya adalah A22, A23 gitu ya. Jadi kalau 11 berarti Anda menghilangkan baris 1 dan kolom 1, sehingga sisanya adalah A22, A23 dan A32, 33. Nah, Anda perhatikan di sini determinannya ukuran 3 kali 3, minornya itu 2 kali 2, berarti matriknya determinannya submatrik itu menjadi berdimensi n-1. Jadi dari n-nya 3 kali 3 menjadi 2 kali 2 ya. Nah, ini matrik minor ya, matrik minor atau determinan minor. Dan demikian juga kalau minor 32 artinya Anda menghilangkan baris 3 dan kolom 2, artinya tinggal A11 ya, A13, A21 dan A3. Jadi di sini kan baris ketiga dan kolom 2 ya hilang. Oke. Nah, itu tentang minor. Apa yang dinamakan kofaktor adalah sesuai dengan rumusnya adalah kofaktor RS itu artinya minus 1 dipangkatkan R ditambah S dikalikan dengan minor RS-nya ya. Jadi ini rumus kofaktor. Jadi kofaktor RS itu seperti ini contohnya ya. Jadi kofaktor 11 itu artinya membuat rumusan kofaktor itu adalah minus 1 pangkat 1 ditambah 1 ya. Jadi karena dia 11 pangkat 1 itu 2, jadi positif ya. Jadi dengan demikian Anda bisa melihat bahwa kofaktor 11 itu adalah menghilangkan baris 1 kolom 1, hasilnya adalah 2 ya di situ. Itu yang dinamakan kofaktor. Oke. Yang minggu lalu sudah, ini tinggal Anda lihat bahwa kofaktor C itu Anda tinggal masukkan elemen-elemen sesuai dengan barisnya ya. Jadi di sini elemen dalam baris yang sama Anda masukkan yang sama ya. Jadi 1 semua itu diurutkan dari sini, 2, min 5 dan min 1. Sedangkan baris 2 seperti ini ya, baris ketiga sama ya. Oke, itu kofaktornya. Nah,
Yang dinamakan adjoint itu minggu lalu sudah kita lihat bahwa adjoint itu adalah kofaktor ditransposkan. Apa yang dinamakan transpose adalah membuat baris menjadi kolom ya. Jadi adjoint A itu adalah transpose dari kofaktor ya. Jadi seperti itu. Jadi adjoint kofaktor ini ditransposkan ya. Jadi baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, dengan demikian adjoint itu adalah seperti ini ya. Tadi kita susun lagi yang baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Oke. Nah, dalam menghitung determinan itu adalah sifatnya seperti ini. Ketika ada matrik dikalikan dengan adjointnya sama dengan adjoint dikalikan matriknya ya, itu besarnya sama dengan determinannya A dikalikan dengan matrik identitas. Anda tahu matrik identitas adalah matrik yang diagonal utamanya adalah bernilai 1, yang lainnya adalah 0 semua ya. Contohnya seperti ini. Jadi kita tahu tadi matrik A nya adalah ini ya, adjointnya adalah ini ya. Jadi kalau matriknya dikalikan adjointnya sesuai dengan sifatnya ini ya, jadi matrik dikalikan adjointnya, maka hasilnya adalah determinannya dari A itu dikalikan dengan matrik identitas. Nah, hasil perkalian A dengan adjoint itu menghasilkan nilai 900,090,009. Jadi Anda lihat di sini diagonalnya ada 9, nilainya 9. Jadi dengan demikian Anda bisa mengeluarkan nilai 9. Dengan demikian setiap elemen ini dibagi dengan 9 ya. Jadi artinya 9 dibagi 9 1 1 1, hasilnya ini adalah matrik identitas. Dengan demikian Anda bisa tahu bahwa 9 ini merupakan determinan dari matrik A yang 1 minus 2 3 2 1 minus 1 seperti itu ya. Jadi Anda pergunakan sifat determinan untuk matrik adjoint ya. Jadi matrik dikalikan dengan adjointnya sama dengan, bisa dibalik, adjoint dikalikan matriknya, besarnya sama dengan determinan matriknya dikalikan matrik identitas ya. Jadi dengan demikian contoh yang seperti yang tadi A dan adjoint A itu tadi itu menghasilkan determinan A itu adalah 9 ya. Oke, itu dengan faktor, kofaktor. Nah, ada teorema perhitungan determinan ya tadi dengan adjoint ya, sudah. Ketika ini yang gabungan antara 2 dan 3 ya, yaitu teorema Laplace ya. Nilai determinan matrik sama dengan jumlah perkalian elemen sebarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Ini gabungan antara 2 dan 3 ya. Jadi seperti itu. Bagaimana penjelasannya seperti ini. Ekspansi baris ke-1 ya, itu merupakan determinan itu kita mengacu pada elemen baris yang pertama ya, sampai dengan berapa jumlah barisnya ya, baris sampai ke itu seperti ini. Barisnya A1 1, A1, I2 gitu ya. Jadi dikalikan dengan kofaktornya ya, kofaktornya. Jadi dengan menjumlahkan perkalian ekspansi baris itu ya, ekspansi baris ke I, artinya Anda mencari baris yang sama I-nya ya. Seperti itu. Jadi kalau ekspansi kolom ini ada 2 macam, ekspansi pada baris atau ekspansi kolom ya. Ekspansi kolom artinya Anda membuat
kolomnya yang berubah, kolomnya yang tetap ya, tapi barisnya yang berubah. Contohnya seperti inilah ya, kira-kira bahwa ada matik yang elemennya seperti ini, matik A ya, A11, A12, maka ekspansi baris pertama artinya Anda mendapatkan perkalian antara baris yang pertama dengan kofaktor masing-masing ya. Jadi dengan demikian penghitungan determinan itu adalah perkalian baris yang Anda tetapkan bahwa itu adalah ini, maka misalnya di sini ada barisnya ada elemennya 3 ya, 11, 12 dan 13. Tentunya Anda kalikan dengan kofaktor sesuai dengan notasi barisnya. Jadi kofaktor 11 kalau dia A11 ditambah dengan elemen baris 12 dengan kofaktor 12 dan seterusnya ya. Kalau dia dengan baris ketiga, Anda bisa lihat bahwa ini semua elemennya itu selalu pada baris yang sama ya. Jadi ini 31, 32 dan 33 ya, dan dikalikan dengan kofaktor yang sama indeksnya ya, kofaktor 31, 32 dan 33 ya. Demikian juga untuk ekspansi kolom. Jadi kalau Anda kolom berarti di sini kolomnya yang sama. Anda perhatikan A12 dan A22 dan A32. Jadi yang sama adalah nilai kolomnya, atau kolomnya sama itu seperti itu ya, dan seterusnya. Ini yang dinamakan teorema Laplace ya. Contohnya seperti ini ya, ini ada matrik B ya dengan elemen seperti itu, diminta hitung dengan ekspansi kofaktor. Artinya kita menggunakan teorema Laplace ya, ekspansi melalui baris kedua. Misalnya baris kedua adalah ini kan 31 min 1, maka kita cari kofaktornya dari kofaktor ini kan melalui baris kedua ya, berarti ini 2, 1, artinya Anda menghilangkan baris 2 dan kolom 1, sisanya adalah ini adalah kofaktor dari 21 ya. Ya seperti itu. Jadi kofaktor 21 adalah menghilangkan baris kedua kolom ke-1 ya. Kolom 1 artinya minus 2 dan 1 dan seterusnya. Jadi dari sini Anda tahu nilai kofaktor 21 adalah 9, harus dikalikan dengan 21-nya 3 gitu ya. 32 itu Anda bisa dapatkan nilai determinan dari B ini untuk ekspansi kofaktor baris kedua seperti ini. Nah ini hasilnya sama dengan kalau Anda ekspansikan dengan baris yang lain atau kolom yang lain ya, nilainya tidak berubah. Oke. Jadi hasilnya tetap sama 33 ya, tidak berubah kalau Anda mau kolom mau baris yang lain ya. Jadi ini teorema Laplace. Baik, jadi untuk mereview tentang determinan ya, dari determinan dengan matrik 2x2 atau 3x3 itu cukup mudah ya dengan teorema Sarus. Kalau dia 3x3 ya, ini kan mudah, tadi sudah kita lihat. Menghitung matrik determinan A dengan ukuran n kali n yang di atas 2 ya, itu bisa dilakukan dengan menjumlahkan ini. Jadi strateginya bagaimana? Strateginya pertama gunakan kombinasi beberapa metode ya, yaitu dari
mau definisi atau sifat, ya, sifat dari determinan dan ekspansi kofaktor tadi. Nah, pilih ekspansi melalui baris atau kolom yang paling sederhana, itu tadi menggunakan Laplace, ya, teorema Laplace, dan gunakan sifat 8 untuk membuat unsur-unsur pada baris kolom dipilih sebanyak mungkin menjadi 0, ya, artinya akan membuat Anda memudahkan untuk menghitung determinan itu dengan segitiga atas atau segitiga bawah, ya. Oke, apa gunanya Anda belajar determinan? Ya, aplikasinya itu aplikasi matrik dan determinan pada contohnya pengiriman kode rahasia, yaitu kalau Anda berkecimpung di pemrograman suatu komputer, program komputer itu biasanya kalau tidak, ya, kalau Anda punya mobile banking itu kan ada kode-kode rahasia, ya, supaya Anda tidak mudah dibobol akun Anda, ya. Jadi pada umumnya kode rahasia itu berdasarkan bilangan bulat menggantikan huruf-huruf, ya, huruf alfabet, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada kode yang berarti bisa, misalnya, ya, bisa. Nah, Anda rubah bisa ini dengan suatu bilangan, ya, bilangan itu B itu adalah urutannya adalah 2 misalnya. Nah, I itu urutannya 9. Nah, S karena dia lebih dari 10, maka jangan Anda buat dia sesuai dengan urutan, ya. Maka kalau Anda lihat S-nya itu seperti huruf angka 3, maka kita anggaplah S itu adalah 3, ya. Sedangkan A urutannya adalah 1. Jadi bisa itu kita buat kode rahasianya adalah 2931. Ini dibuatkan matrik nantinya, ya. Jadi setelah kita membuat perubahan kata yang akan kita rubah dengan angka, ya, masa rahasia tadi, maka kita pecahkan seperti ini. Jadi dengan membuat matrik dari kode yang kita tahu tadi, dengan matriknya kode itu, maka kita membutuhkan matrik transformasi. Artinya nanti matrik transformasi ini kalau dikalikan dengan matrik inversnya itu bisa membuat kembali ke kodenya, ya. Jadi seperti tadi kodenya bisa menjadi matrik 2931, ya. Tapi kita butuh matrik transformasi yang kita notasikan P1314. Jadi kode rahasianya itu tadi kita beri simbol key, ya. Jadi tadi kan sudah tahu kita 2931. Ini kan B, ya, ini I, ini S, ini A, ya, bisa. Jadi kita sudah punya 2 buah matrik transformasi yang kita buat, ya, dan matrik yang dibuat untuk membuat kode rahasianya dari bisa tadi menjadi notasi matrik. Dengan demikian kita lakukan perkalian antara P dan Q menjadi matrik baru, ya, matrik baru. Jadi dengan matrik transformasi dan matrik kodenya tadi menjadi matrik PQ, ya. Dengan demikian kode yang kita kirimkan, kode rahasia itu adalah perkalian antara matrik transformasi dengan
matrik kodenya sendiri hasilnya seperti ini ya. Jadi dengan mendapatkan kode baru ya, kode pesanan rahasia yang terkirim itu yang baru dengan 293867, kita belum tahu apa maksudnya itu, tapi kita bisa merubahnya ya, membuat invest dari P matrik transformasi itu ya, itu dikalikan dengan key-nya sendiri ya. Jadi P matrik invest dari P yang tadi transformasi itu diinvestkan, dikalikan dengan matrik kode yang baru ya, pesannya itu adalah matrik PQ, itu menghasilkan kembali ke arah yang sama nantinya ya. Jadi kita tahu bahwa P itu kita buat tadi adalah 1314 ya. Jadi untuk dua elemen atau n-nya adalah 2, maka kita bisa mendapatkan matrik investnya itu tinggal membalikkan ya, membalikkan elemen itu dari 11 menjadi 21, dan ini membuat tanda dari 21 dengan 22 12 itu menjadi berlainan tanda atau negatif ya. Jadi 41 ini tadinya kan 14 ya, untuk P-nya itu kita tinggal pindahkan saja. Ini kalau 2 angka ya, tapi kalau lain nanti kita mencari dulu ya investnya dengan minor kofaktor ya, kofaktor adjoin ya, adjoinnya. Nah, persamaan invest ini kan support determinan dikalikan adjoin P-nya ya. Jadi adjoin itu dalam hal ini adalah kalau 2 kali 2 itu tinggal Anda rubah diagonal yang positif itu, dipindahkan saja. Kalau lebih dari 2, Anda harus mencari kofaktornya dulu ya, kofaktor, terus adjoin adalah transpose dari kofaktor ya. Dengan demikian, karena di sini determinannya adalah 1 ya, bukan, ini 4 dikurangi 3 adalah 1 ya, benar 1, maka matrik invest dari P-nya itu adalah ini. Jadi dengan demikian Anda kalikan PQ dengan matrik investnya ya, atau dibalik sama saja ya. Jadi ini investnya dikalikan matrik kode pesanan rahasia itu, hasilnya kembali ke semula ya. Jadi 2931, artinya ini B, ini I, ini S, ini A ya. Jadi dengan demikian kode pesanan rahasia yang berubah menjadi seperti ini dengan dikalikan matrik invest dari matrik transformasinya, itu didapatkan nilai kembali ke pesan kode pesan rahasia yang awal ya. Jadi dengan demikian Anda bisa tahu bahwa itu adalah bisa ya. Nah, ini ada soal latihan bagaimana mencari inversi dan permutasi, cari determinan dari matrik. Anda bisa gunakan sifat-sifat dan permutasinya ya toh. Ini dengan metode Sarus, ini dengan ekspansi matrik ya. Anda latihan sendiri. Dan yang terakhir 5 adalah membuat
eh, kode pesan ke dalam bentuk yang terkirim seperti ini ya. Apa bunyi pesannya ya? Jadi Anda buat invest dari sini, dan ini adalah matik ininya, bunyi pesannya apa ya. Ya silahkan Anda latihan sendiri. Baik, demikian penjelasan tentang matik. Sampai minggu depan. Terima kasih.